Ya, selamat bertemu kembali di pembahasan TO yang keenam. Kali ini kita akan bahas yang pengetahuan kuantitatif ya. Di sini soal nomor 71, jika A sama dengan 6, A2 sama dengan 6, A3 sama dengan 2, tentukan nanti berapa dan ada rumusan AN sama dengan AN tambah 1 ditambah 2 kali AN tambah 2. Nah, yang ditanya nanti berapa A4 ditambah A5. Oke. Nah, jadi di sini kan yang diketahui kan ada A2 sama A3. Nah, berarti kalau misalnya ditanyakan di sini A4, nah coba kita lihat nanti dari indeksnya ini dulu nih. Di sini kan ada N, di sini ada N tambah 1, di sini ada N tambah 2. Nah, berarti kalau misalnya kita ambil N-nya itu 2, maka di sini nanti akan muncul di sini A4. Nah, lalu di sini nanti akan muncul A3. Nah, berarti nanti bisa kita ambil A4-nya dengan ambil N-nya dulu itu sama dengan 2. Nah, berarti ini A2 sama dengan A2 tambah 1 ditambah 2A4 ya kan 2 tambah 2. Nah, dari sini nanti A4-nya bisa kita ambil dengan cara ini substitusi dulu. Ini 6 ya, ini 2, oke. Nah, pindah ruas berarti 4, berarti A4-nya nanti 4 bagi 2 berarti 2. Lalu untuk A5, nah ini berarti supaya indeksnya N tambah 2 ini jadi 5, berarti N-nya harus kita ambil 3. Nah, berarti ini A3 sama dengan AN tambah 1 berarti 3 tambah 1 4, 2 A5. Nah, berarti A5-nya sama dengan ini masukkan tadi A3-nya 2, terus A4-nya 2, kalau pindah ruas dia berarti 0, berarti A5-nya 0. Berarti A4 ditambah A5 itu sama dengan 2. Oke, seperti itu ya pembahasan 71. Jadi kita ikutin pola dari rumusan ini. Jadi kita masukkan yang diketahui. Oke, itu berikutnya nomor 72. Nomor 72 ini adalah sebuah bangun datar ya, sebuah bangun datar di mana nanti oh nih kita lihat dulu nih. Sebuah bangun datar di mana trapesium ya ABCD, si AB sejajar CD dan diagonal BD. Nah, ini BD-nya ini ya sama dengan AD. Berarti dia segitiganya sama kaki. ABD-nya sama kaki. Terus jika sudut DCB, DCB itu berarti ini 110. Terus DBC, DBC-nya berarti ini 30. Nah, itu berapa nanti sudut ADB-nya? ADB berarti ini yang ditanya. Oke. Nah, coba ya adik-adik, kalau misalnya ini kita perpanjang ke sebelah sini, ya kan? Ini kita perpanjang ke sebelah sini, maka kita akan menemukan bahwa sudut yang ini sama dengan sudut ini. Jadi artinya ini kita cari dulu. Nah, ini kan segitiga DBC ini 110, ini 30 berarti 140. Ini berarti 180 dikurangi 140 ya. Berarti 40 lah ini. Nah, berarti kalau ini tadi kanan ini sama dengan sebelah sini ya. Karena ini kan segitiganya sama kaki ya. Otomatis sudutnya ini kiri sama kanannya ini sama nih. Berarti ini juga 40 ya. 40
berarti karena ini berpelurus, berarti ini si yang ditanyakan adalah 100. Jadi gampang aja kan? Itu nomor 72, jawabannya Charlie. Nomor 73, nah ini perbandingan ya Dek ya. Jika X sapi mampu menghasilkan X tambah 1 liter susu dalam waktu X tambah 2 hari, berapa lama waktu yang dibutuhkan X tambah 3 sapi untuk menghasilkan X tambah 5 susu? Nah, ini saya kasih tipsnya ya Dek ya. Kalau misalnya ada soal seperti ini, nanti buat aja perbandingan bahwa objek atau apa yang jadi biasanya ini yang dihasilkan, hasilnya, oke. Nah, itu nanti per ya, ini ini kita buat aja dalam kurung ya, objek atau hasil, ya kan. Nah, ini per, apa subjeknya, nanti dikali sama waktunya, waktunya. Jadi itu nanti kita buat perbandingannya ya adik-adik ya. Jadi di sini kan ada sebanyak X sapi mampu menghasilkan X tambah 1. Berarti ini yang jadi objeknya. Lalu ini yang jadi pelakunya, subjeknya. Lalu ini yang jadi waktunya, time-nya, waktunya. Jadi kita masukkan ke perbandingannya. Nah, objek tadi X tambah 1 per pelakunya subjeknya X, lalu waktunya X tambah 2, ini nanti sama dengan berapa lama yang dibutuhkan menghasilkan, berarti ini X tambah 5 susu, lalu di sini X tambah 3, lalu anggaplah ini jadi T lah waktunya. Jadi ini nanti tinggal kita kali silang ya, kali silang nanti T-nya ke sini, ke sebelah kiri, ya ke atas ya. Berarti T ya sama dengan, oke, X tambah satunya nanti jadi ke bawah. Ini kalikan dulu yang ini X dengan X tambah 2 kali X tambah 5 per yang di bawah itu berarti X tambah 1 dikali X tambah 3. Nah, coba kita lihat. X tambah 2, X tambah 5, X tambah 1, X tambah 3. Jadi jawabannya bola. Oke, gitu ya adik-adik. Lu nomor 74. 74 itu tentang bilangan berpangkat, pangkatnya kalau besar. Nah, ini nanti coba kita bandingkan satu-satu ya. 2 pangkat 555. Terus ada di situ kan ada 3 nilai doang ya yang mau kita bandingin. 3 pangkat 333. Terus ada 5 pangkat 222. Nah, jadi ini nanti kita cari nanti KPK, sorry bukan KPK-nya, FPB dari 555.333.222. FPB-nya itu nanti adalah 111. Jadi kita buat dia semuanya berpangkat 111. Oke. Nah, pangkat 111 semua, maka ini yang di dalam sini nanti berarti 2 pangkat 5 ya, karena kalau bilangan berpangkat itu dipangkatkan pangkatnya kan dikali ya. Nah, jadi A pangkat M pangkatkan dengan N itu kan A pangkat M dikali N. Nah, jadi gitu. Jadi 2 pangkat 5 pangkat 111 itu sama aja sebenarnya 2 pangkat 555. Jadi kita samakan nanti pangkatnya semua supaya nanti tinggal kita bandingkan bilangan pokoknya yang di dalam ya. Nah, kalau ini berarti 3 pangkat 3, ini 5 pangkat 2. Nah, jadi kan ini udah semuanya berpangkat 11, 111. Berarti kan tinggal kita lihat bilangan pokoknya mana paling besar. Nah, berarti kalau ini kan 32
yang ini 27, yang ini 25. Berarti nanti urutan yang paling besar adalah 3 pangkat 3. 3 pangkat 3, ya kan? Baru 2 pangkat 5, 2 pangkat 5, baru eh oh yang paling besar 2 pangkat 5 dong ya. Nah, ini ketukar nih. 2 pangkat 5 paling besar, baru 3 pangkat 3, baru 5 pangkat 2. Atau dari sini berarti 2 pangkat 5, 32. Nah, berarti ini jawabannya dodol ya. 3 pangkat, nah benar ya. Jadi dodol. Kebalik aja, berarti bisa aja kita tukar yang ini 5 pangkat 2 di sebelah kiri ya. 5 pangkat dua-duanya sebelah kiri, ini di tengah, ini 2 pangkat 5-nya di paling kanan. Oke, berikutnya nomor 75. Pada tabel berikut, pada tabel berikut, mencatatkan hasil fungsi f dan g. Nah, ini G1. Jadi ini satu-satu kita ambil dari mulai dari kanan. Jadi bacanya itu misalnya kalau X itu nilainya 2 kalau X-nya misalnya 0 gitu ya. Jadi kalau misalnya kita ambil G1, G1 itu kan berarti G-nya dengan X-nya 1, ya kan? Nilainya adalah 0. Berarti inilah G1 gitu ya. Itu kan inilah G1. Berarti ini nanti 0. Lalu masuk ke makin ke kiri, berarti ini F0. F0 itu berarti 1. Baru masuk lagi yang fungsi G-nya, berarti G1. G1 itu adalah 0 ya kan? Berarti ini 0 ini. Baru tambah F2. F2 berarti X-nya kita ambil 2. F2 berarti 1. Baru maju ke sebelah kiri lagi. G1. G1 berarti 0. Baru F0. F0 itu berarti 1. Berarti 1 tambah 0 adalah 1. Oke. Ini gampang aja kan adik-adik? Oke. Berikutnya nomor 76 ya. Ini sedikit agak kabur ini ya. Ah, pada gambar di bawah, pada gambar di bawah diketahui panjang BC-nya ini 15. Panjang BC-nya 15. Panjang AD, ya AD-nya itu ini ya. Oke, AD-nya ini adalah 16. Terus berapalah luas segitiga? Nah, kalau luas segitiga itu kan kalau misalnya kita pakai alas AB tingginya CD, atau kalau alasnya BC tingginya AC gitu kan, karena alas kali tinggi bagi 2. Nah, di sini kalau diketahui ini alasnya berarti harus tahu kita berapa tingginya. Ini si AC. Bisa enggak kita cari AC-nya, ya kan? Nah, coba kita boleh menggunakan ada namanya di teori air muncrat. Tahu kan? Teori air muncrat itu kalau misalnya saya ambil titik airnya ini dari B, dia akan muncrat ke semua titik sudut dari sini. Jadi ke sini dulu, baru nanti ke sana, ke C. Ini kan tadi ke B, terus nanti dari B-nya itu ke A. Nah, jadi teorinya tadi apa namanya? Teori air
mancur lah ya. Janganlah muncrat ya. Oke, jadi BC kalau dia langsung di satu sudut, dia mentok kuadratin. Sama dengan BD kalikan BA. Jadi ingat nanti titik airnya dari B, B. Itu sebenarnya dari konsep kesebangunan. Jadi supaya gampang aja sebenarnya. Nah, jadi BD kuadrat adalah ini BC kuadrat itu kan 15 kuadrat sama dengan BD kali. Nah, kalau BD ini misalnya saya anggaplah ini X lah misalnya. Ini X. Ya kan? Berarti X dikali BA-nya X ditambah 16. Ya kan? Atau kalau kita buat jadi persamaan kuadrat, X kuadrat plus 16X min 225. Nah, atau kalau kita faktorkan, X-nya itu nanti X minus 6, berapa ini? 16, 25 lah ya. 25 kali 9 ya. Benar ya. 44518 benar. Nah, cuman ini nanti karena dia lebih banyak positifnya 16x berarti ini jadi plus 16 plus 25 ini min 9. Berarti si x-nya itu 9. Berarti kalau ini udah ketemu ini 9 ya kan? Nah, boleh kita cari nanti tingginya ini atau boleh kita cari si AC-nya pakai sisi miring kan? Sisi miringnya bisa kita cari. Nah, kalau misalnya ini 3, 4, 5. Ini pakai triple Pitagoras saja kan. 3A, 4A, 5A. Kalau ini 3, berarti ini 9, ini 15. Ini berarti 4 kali 3, 12. Berarti ini 12 si DC-nya. Berarti luas segitiganya nanti adalah alasnya adalah 25 kali tingginya itu 12 dibagi 2. Berarti 6, 150. 12 bagi 2, 6. Oke, jadi jawabannya Depok 76. Oke, adik-adik, sekarang nomor 77. Nah, nomor 77 ini coba nanti kita masukkan aja dulu langsung. Kalau kita masukkan dia eh, F minus 7 itu berarti A kali minus 7 pangkat 7 tambah B kali minus 7 pangkat 7 pangkat 3 kurang ya kan CX. X-nya masukin minus 7 C. Ini minus 5. Ini sama dengan 7 katanya ya. Ah, oke. Lalu kalau misalnya yang ditanya F7, F7 yang ditanya berarti A kali 7 pangkat 7 tambah B kali 7 pangkat 3 tambah 7C ya kan kurang 5. Ini sama dengan berapa katanya kan? Nah, jadi yang dari yang diketahui ini boleh nanti minnya ini keluarkan aja nih. Boleh nanti minnya itu keluarkan. Berarti jadi min 1 atau min buka kurung ya kan. A kali 7 pangkat 7 tambah. Ini kan juga jadi minnya udah di depan. 7 pangkat 7 tambah 7C ya kan. Tambah 7C nanti bisa kita tutup kurung.
minus 5-nya bisa pindah ruas jadi ke kanan jadi 12. Oke, berarti yang ini, yang A 7 pangkat 7, B 7 pangkat 7 tambah 7C ini, boleh kita bikin jadi, minnya itu nanti di kanan, minus 12. Oke, nah minus 12 ya, minus 12. Nah, ini nanti tinggal kita substitusikan, berarti A 7 pangkat 7, B 7 pangkat, tadi ini 7 pangkat 3 nih ya. Tambah 7C min 5 itu sama aja adalah min 12. Jadi min 12 dikurangi 5 adalah min 17. Ya, berarti ini jawabannya ya. Oke, Dede, itu nomor 77. Oke, nomor 78 ya, 78. Bilangan bulat positif n yang memenuhi persamaan ini. Ya, di pecahan. Jadi kalau kita lihat pola dari barisan ini sebenarnya ini aritmatik ya, atas sama bawah. Jadi berarti kalau dijumlahkan, kita pakai aja nanti rumus aritmatiknya itu yang n per 2, A ditambah UN. Jadi suku pertamanya di sini 1, yang ini suku terakhirnya N2 N-1. Nah, ini kan sama-sama N-nya ya, sama-sama hitungannya N ya. Berarti N per 2-nya nanti boleh kita coret sebenarnya, nggak usah kita buat ya. Karena sama-sama N per 2 semua nanti. N per 2, A-nya di sini 1, berarti 1 tambah UN, UN-nya 2N-1. Nih, per SN yang di bawah, N per 2, suku pertamanya 2, suku UN-nya 2N. Nah, ini nanti sama dengan 115 per 116. Nah, tadi N per 2-nya boleh kita coret. Baru nanti adik-adik, nah ini kita, apa namanya, kita kali silang ya. Tapi boleh dong kita iniin aja dulu ya. Ini kan 1 sama min satunya habis. Berarti 116, ini 116 kali 2N sama dengan 115 kali 2 tambah 2N. Nah, enaknya jangan dikalikan dulu aja ya. Boleh bagi 2, ini bagi 2 habis, 1N, ini bagi 2 1, ini bagi 2 1N. Berarti N adalah 115. Ini kan kali ke dalam ya. Ini 115 kali 1, 115 kali N, pindah ke sini, berarti jadi 116N dikurangi 115N. Berarti kan jadi 1N ya. Oke, jadi ini jawabannya. Waduh, ini agak kabur. Oke, apa-apa ya, Dek. Nomor berikutnya. 5 bilangan mempunyai rata-rata 24, rata-rata 3 terkecil adalah 19, rata-rata 3 terbesar adalah 28. Median dari kelima bilangan itu adalah berapa? Jadi boleh nanti kita misalkan bilangannya itu A, B, C, D, sama E. Nah, ini ceritanya udah diurutkan ya, dari yang terkecil. Berarti jadi mediannya nanti ini, si C-nya ini. Ya kan, ini jadi mediannya. Nanti berarti berapa nanti C-nya? Nah, sementara ini kalau dijumlah adalah 19, 3 yang terkecil, lalu 3 yang terbesar kalau di apa namanya? Oh, itu rata-rata ya. Oh, berarti karena rata-rata ini berarti nanti kali 3 ya. Lalu yang ini yang 28 berarti kali 3. Nah, sementara jumlah seluruhnya itu adalah 24 kali 5. Nah, jadi buat aja nanti adik-adik konsepnya kayak
apa ya, irisan ya. Irisan itu, jadi A gabung A. Kalau NA gabung B adalah NA tambah NB dikurang NA irisan C. Nah, irisan B ya. Nah, di sini kan irisannya kan si C nih, dari ABC dan CDE irisannya ini si C. Nah, berarti yang jumlahnya itu kan seluruhnya, NA gabung B-nya itu nanti yang itu berarti ini 24 kali 5, yang ini 19 kali 3, terus yang ini 28 kali 3, yang ini C, si C, ya kan? Ah, itu irisannya. Jadi ini nanti pindah ruas, sebelum ini pindah ruas, berarti boleh kita buat 24 kali 5 kurang 3 kali 28 kali tambah 19, 47 ya. Ini nanti sama dengan minus C tapi kan min C. Berarti C-nya adalah 100, 120, 21, 141 dikurangi 120, berarti 21. Oke, nah itu nomor 79. Karena nomor 80 bilangan A, B, C, D, E merupakan 5 suku. Pertama barisan geometri. Nilai dari A, B, C, D, E adalah. Nah, ini nomor 80. Kalau untuk barisan geometri adik-adik, apalagi dia itu berupa bilangan ganjil, ya. Boleh nanti pemisalannya itu kita buat. Bilangan yang pertama itu bilangan yang di tengah aja mulainya. Bilangan yang di tengah tetap, ini tetap, berarti bilangan berikutnya itu C kali R, bilangan berikutnya adalah C R pangkat 2, karena kalau untuk barisan geometri kan dikali sama bilangan konstan. Nah, berarti bilangan ke bawah itu dibagi R, lalu ini juga dibagi R lagi, jadi R kuadrat, ya kan? Nah, kalau ini nilainya dikali, ini kan katanya dikali A kali B kali C, berarti ini kalau saya kali semua ini, dikali semua, maka nanti R kuadrat sama R kuadratnya habis, ya kan? R sama R-nya habis, maka jadi C kali C sampai berapa? 5, berarti C pangkat 5. Itu caranya ya. Oke adik-adik. Berikutnya nomor 81. Diketahui dua balok yang identik dan sebuah meja seperti gambar. Lalu panjang R-nya. Nah, ini yang mana ini R? Oh, ini yang R ya. R-nya ini 32, sementara S-nya ini di sini S ini adalah 28. Berapa lah nanti tinggi meja? Oh, tinggi meja itu kan berarti ininya kan, Dek ya, yang ditanya ya. Oke. Oke. Nah, kalau kita misalkan ini kan dua balok yang identik katanya sama berarti ya. Nah, kalau ini saya misalkan panjangnya ini X, lebarnya Y gitu ya. Nah, berarti tingginya si meja itu kalau kita pakai ini, berarti ini kan ada di sini juga ini nanti X ini kan. Berarti tingginya dari sini adalah 32, eh ini kan R-nya 32 nih. 32 ditambah Y tapi dikurang X. Jadi 32, ini kan 32 dari sini sampai sini kan. Berarti kalau dia hitungan yang di sini doang berarti 32-nya nanti dikurangi sama tinggi apa ini X.
32 dikurangi X, tapi ditambah dasarnya di bawah Y. Nah, sementara kalau di sini, kalau kita ambil yang dari sini, tinggi mejanya ini, tinggi meja kan sampai sini doang ya tadi ya. Nah itu berarti eh, ini juga, ini kan tadi kita pakai Y ini X. Berarti 32, bukan 32, ini 28 dikurang Y, baru ditambah X. Ya kan? Nah, karena ini sama, ya sama-sama tinggi meja, berarti kita buat 32 min X tambah Y, itu nanti sama dengan 28 min Y tambah X. Nah, kalau pindah ruas berarti jadi 2X min 2Y sama dengan 4. Atau X minus Y-nya adalah 2, sama-sama bagi 2. Nah, yang ditanya nanti berapa tinggi meja. Nah, ini kan sebenarnya tinggi mejanya ini kan. Jadi kita masukkan aja ke salah satu, boleh X min Y-nya. Ke yang sebelah sini boleh, karena ini kan berarti 32 min X tambah Y, kalau kita buat dalam kurung jadi X minus Y gini kan. Jadi X minus Y-nya 2 berarti eh, 30 gitu ya. Oke adik-adik, itu nomor 81. Berarti masih ada di bawah. Wah, ini kayaknya kita lompat nih, 82-nya nggak saya crop. Oke, 83 dulu. Nanti kita lihat yang 82 itu ya. 83, seorang ibu membuat program belajar peduli di rumah bagi anaknya setiap Senin, Rabu, Jumat. Nah, terus dikasih rosternya, kira-kira ini membersihkan rumah, Senin, Rabu, Jumat, membantu orang tua, nah, menolong adik, kakak, ini dikasih rewardnya lah ibaratnya. Apabila dalam satu hari anak tersebut harus melakukan kegiatan interval 2 sampai 4 jam. Ya, 2 sampai 4 jam. Dan wajib membersihkan rumah minimum 1 jam. Manakah dari tiga pernyataan berikut yang bernilai benar? Jadi interval dia bekerja itu 2 sampai 4 jam. Nah, jadi kalau misalnya ya yang ditanyakan ini kan, manakah pernyataan berikut yang bernilai benar? Pertama, besar hadiah minimum yang dia terima dalam seminggu. Oke, minimum ya. Kalau melakukan kegiatan interval 2 sampai 4 jam. Nah, ini coba kita bikin. Senin, Rabu, Jumat. Ini ada membersihkan rumah. Terus membantu orang tua. Terus menolong adiknya atau kakaknya. Nah, jadi supaya hadiahnya dia minimum berarti dari setiap kegiatan yang dilakukan itu berarti setiap hari harus ambil yang gajinya paling kecil kan gitu ya. Nah, di sini ada ketentuan dia wajib membersihkan rumah minimum 1 jam. Minimum 1 jam. Nah, berarti eh, minimum 1 jam. Misalnya kalau hari Senin supaya gajinya minimum berarti ini hari Senin harus membersihkan rumah dia 1 jam. Nah, berarti yang Pak yang nomor 2 itu ya ini harus menolong adiknya ya, menolong adiknya itu diambil 3 jam.
Oke, 3 jam supaya gajinya minimum. Lalu untuk hari Rabu, untuk yang hari Rabunya itu dia membersihkan rumah hanya 1 jam juga. Lalu yang ini harus dibanyakin membantu orang tua 3 jam. Untuk yang hari Jumat, dia harus membersihkan rumah semua karena dia gajinya paling kecil di sana. Nah, jadi kalau kita total nanti, ya kan, kalau di total dia berapa gaji minimumnya, ini kan 10.000 tambah 15.000 berarti 25.000 ditambah yang ini 15.000 ditambah 15.000 berarti 30.000 baru ditambah 20.000. Nah, berarti ini sama dengan 5 berarti 75. Oke, 75.000. Nah, coba kita misalnya pakai alternatif, dia kan dipakainya semua 2 sampai 4 jam. Kalau misalnya hanya 2 jam dia 1 hari, ini kan dia sampai 4 jam kan. Kalau misalnya dia pakainya hanya 2 jam, ya kan, 1 hari itu, berarti ini satu, ini satu. Oke, berarti kalau ini berarti 10.000 ditambah 5.000, 15.000. Kalau yang ini 1 jam di sini, 1 jam di sini, ini satu-satu, berarti 15.000 tambah 5.000, 20.000 ya. Oke. Kalau yang ini 2 jamnya aja langsung di sini kan? 2 jam di sini berarti 10.000. 10.000. Nah, berarti 45.000 ya. 45.000 itu minimumnya ya kalau dia hanya pakai 2 jam. Jadi saya tadi agak ini di sininya nih 2 sampai 4 jam. Berarti kalau pakai 4 jam dia semua ini. Nih kalau 2 jam 45.000. Berarti bisa kita buat ini benar nih. Terus hadiah terbesar yang dia terima dalam seminggu 165.000. Nah, kalau hadiah terbesar, berarti kalau ini kan tadi minimum ini ya. Kalau hadiah terbesar, saya pikir lagi nih ya. MR, MO, MAK. Oke. Nah, ini berarti satu. Berarti supaya dia maksimum ini 3. Terus di sininya apa? Langsung aja dibuat dia di sini 4, 4 jam. Lalu yang di sini satu, yang membersihkan rumah, menolong adiknya langsung 3. Berarti biaya berapa nanti apanya? Ini berarti 10.000 tambah 45.000. Ini 65.000. Yang tambah 60.000. Tambah 5.000 tambah 45.000, 50.000. Berarti 110 tambah 110 ditambah 60.000, 65.000, 175.000. Nah, coba ini. 55 ini ya. 55. Berarti benar ini ya, 165.000. Ini benar.
Untuk mendapatkan hadiah terbesar, maka hadiah di hari Jumat harus lebih besar dari hari Senin. Salah ya. Hari Jumat di sini 50.000, hari Senin 55.000. Ini salah berarti. Pernyataan 1 dan 2 saja benar. Nah, berarti bola. Oke, berikutnya gambar di bawah ini ada grafik fungsi sama dengan ini. Berdasarkan informasi di atas. Nah, ini kan gampang aja. Ini A-nya nanti positif. Grafiknya di kiri sama, berarti B-nya positif. Dia motong sumbu Y positif, berarti C-nya positif. Dia motong 2 titik, berarti diskriminan lebih besar 0. Atau B kuadrat min 4AC-nya lebih besar 0. Ini dijumlah benar, dikali benar, ini benar, berarti 4. Bilangan berikut yang habis dibagi 5 tetapi tidak habis dibagi 3 adalah. Nah, ini nanti tinggal kita bagi 15 saja cari KPK-nya ini. Cari KPK-nya 15. Berarti nanti tinggal 1, 2, 4, 6, 5 bagi 15 habis enggak? Nah, tetapi tidak habis bagi 5 berarti dia enggak boleh tetapi tidak habis dibagi 15. Berarti coba kita bagi 15. Tetapi tidak habis bagi 3. Nah, coba ini kita bagi nih. 8, 120, 46, 5, 3 ya. 3, 45. Nah, jadi bilangan yang habis dibagi 5. Berarti ini habis dibagi 5, tetapi habis dibagi 15. Kalau habis dibagi 15, berarti dia habis nanti dibagi 3. Berarti ini nggak mungkin ini. Oke. Nomor 2. Nomor 2. 47. 85 dibagi 15. 3. 1. 28. 1. 3. Berapa ya? 35. Nah, 35 nggak habis. Nah, tapi ini nanti habis dibagi 5 ya. Habis dibagi 5. Kalau habis dibagi 5 berarti ini benar. Berarti 24 nanti ya. Oke. Nah, ini 86 gampang aja. Ini nyatakan operasi penjumlahan kalau ini kita terjemahin, ya kan? Jadi kalau ini 4 bintang 1 segitiga 3 kurang dari 8, manakah yang benar? Kalau kita ambil yang pertama positif dengan kali, berarti 4 tambah 1 kali 3 benar nggak kurang dari 8? Ini benar ya. Kalinya dulu ya. Berarti 7 ya. Ini benar. Kalau kita ambil yang kedua, plus sama bagi. Oke, bagi berarti 4 tambah 1. 4 tambah 1 dibagi 3. Benar nggak? Jadi 1/3 benar. Terus yang ketiga, 4 kurang 1 baru bagi 3. Ini benar? Benar. Nomor 4, 4 kali 1 bagi 3. 4 kali 1, 4 bagi 3 ya. Benar semua berarti. Oke.
Nomor 87, bilangan real X memenuhi pertidaksamaan 4 log ini lebih besar satu. Nah, berapa nilai X-nya? Kalau seperti ini kan berarti yang supaya dia lebih besar dari satu, X ini yang dilogaritmakan ini harus lebih besar dari satu berarti. Sorry, bukan lebih besar satu. Ini kan lebih besar dari satu. Berarti ini harus lebih besar dari 4. Oke. Jadi 3 tambah 3 log X min 1 lebih besar dari 4. 3 log X min 1 lebih besar dari 1. Berarti X min 1 lebih besar dari uh, 3 tambah, oh 3-nya bukan di situ. Basisnya ini 10 ternyata. Oke, berarti 10. 10 pangkat 1. Ini 1. Ya, berarti X-nya lebih besar dari 11. Kalau X lebih besar 11, berarti kan masih ada yang di bawah 14. Nah, berarti dia tidak bisa ditentukan ya. Oke, sebuah mobil mengikuti parade dalam satu baris. Nah, ini ibaratnya ada satu uh, yang panjangnya nanti 500 meter katanya ya. 500 meter. Terus eh ini 500 meter. Ini parade mobilnya kira-kira seperti ini. Ini 3 sampai 6 meter. Jaraknya itu 2 meter. Oh, panjang mobilnya ya. Nah, kira-kira gini. Jarak antar mobil 3 meter paling minim. 6 meter paling panjang. Panjang mobil peserta ini 2 meter ya kan, paling kecil. Nah, berarti supaya, kenapa saya ambil yang paling kecil aja, supaya nanti banyak mobil yang bisa di parade itu berarti harus kita ambil yang paling maksimum. Berarti supaya maksimum berarti panjang mobilnya harus kita minimumkan. Berarti ini harus eh, ini tambah 5 ya. Berarti 500 meter itu nanti banyak mobilnya itu banyak mobilnya adalah 500 per 2 tambah 3. Berarti 100. Jadi 100 itu ada maksimum. Nanti makin kita eh, buat yang paling panjang, ini misalnya 4, ini misalnya 6, berarti kan jadi 500 per 10. Berarti jadi 50 aja mobilnya. Nah, berarti maksimumnya itu berarti P-nya itu nanti di antara 50 sampai 100. Berarti udah pasti lebih kecil nanti si P-nya. Oke, 89 balok diagonal ruang AH. AH itu berarti ini. Terus berapa volumenya? AB ini. Oh, volume berarti panjang lebar kali tinggi ya. Panjang lebar kali tinggi. Nah, kalau diketahui bantuan satu BD. BD itu nanti yang ini. BD itu nih, BD. Nah, kalau BD-nya itu diketahui 8, ya kan? Nah, apa yang bisa kita dapat?
tingginya aja. Karena kalau BD ini saya geser misalnya jadi AC kan sama aja. Sama-sama diagonal bidang. Kita pakai ini segitiga siku-siku dia hanya dapat HC-nya doang. Jadi tidak cukup. Kalau bantuan kedua AG. Kalau AG misalnya ya kan dikasih tahu AG-nya itu ini ya. Nah, apa yang bisa kita dapatkan? Nggak tahu ya, berarti lebarnya doang. Lebarnya doang yang ketahui, yang bisa kita dapatkan. Nah, jadi nggak bisa buat nyari panjangnya. Nah, tapi kalau dibantu dua-duanya, kalau digabung dua-duanya, itu baru bisa. Nah, nanti kalau pakai ini, terus kita bisa dapat tingginya. Terus kita bisa dapat ini berarti dapat tinggi, panjangnya. Jadi harus dua-duanya. Oke, satu dan dua. Berikutnya, satu lagi. Ketahui garis I sama MX tambah N, ini. Katanya garis L1 melalui P. Nah, berarti L1 itu nanti kalau dimasukkan P-nya itu min 1, 0. T0 sama dengan M kali min 1 min M tambah N. Berarti M-nya sama dengan N. Nah, kalau kita lukis misalnya dua apa namanya ini garis ini di sistem koordinat. Oke. Nah, misalnya kita buat dia yang pertama dulu nih, yang L2 dulu nih, sorry. L2 ini kan X, ini Y ke bawah sini. Kalau misalnya saya tutup X-nya, Y-nya minus 4, X-nya 2. Nah, kalau kita lukis garisnya, kan nanti inilah garisnya si L2. Oke, L2. Nah, dia katanya kan apakah kedua garis berpotongan di kuadran satu. Kalau kuadran satu kan ini, KW1 ini. Ya. Jadi garisnya itu garis L1, katanya si L1 itu kan Y sama dengan MX plus N. Nah, karena N itu sama dengan M, ya udah boleh aja kita bikin jadi MX plus M. Berarti dari sini X-nya kan udah pasti min 1 ya. Di sini. Ya, berarti garisnya itu nanti harus kalau berpotongan di kuadran satu kan model garisnya kan harus gini. Harus dia motong di sini ibaratnya. Nah, jadi kalau misalnya kita ambil di situ berarti M-nya itu si apa namanya? Si Y-nya di sini Y-nya itu kan ini nanti ya. Dia harus positif, ya kan? Nah, kalau di sini N-nya misalnya kurang dari minus 3. Berarti misalkan N-nya itu minus 3. Di mana N itu kan sama aja tadi sama dengan M. Berarti kalau ini pakai minus 3, nah berarti dia jadi mau di bawah sini nih Y-nya nanti. Berarti dia garisnya jadi ke bawah. Ah, gitu. Berarti yang satu tidak cukup. Kalau M lebih besar minus 3, misalkan nanti itu M-nya itu minus 2. Nah, kalau ini minus 2, berarti sama di bawah juga di sini. Ya kan? Berarti dia akan garisnya nanti akan memotong garisnya itu di bawah sini. Gitu ya. Oke. Nah, kalaupun misalnya ini digabungin, ya, digabungin itu berarti karena M itu kan sama dengan M, berarti kan gini, di antara minus 3 dan ini minus 2, berarti minus 2,5, berarti dia tetap di bawah, gitu. Tetap di bawah, coba sebentar.
Minus ketemu minus. Min 2,5. Ya, ini kita lihat dulu. Min 2,5 ini min 2,5. Berarti X-nya itu positif ya. Ya, negatif juga lah ya. Negatif juga. Karena ini kan pindah ruas. Berarti ini kalau X-nya 0 berarti kan iya, berarti tetap dia tidak memenuhi ya. Jadi kalau dua-duanya juga tidak memenuhi. Berarti ini jawabannya Eko. Oke, jadi gitu ya kira-kira adik-adik. Nah, barangkali itu aja adik-adik yang bisa kakak bantu ya. Jadi kalau ada yang masih kurang jelas, boleh nanti ditanyakan di inten ya. Jadi gitu aja yang bisa saya buat. Terima kasih semua. Salam sehat, selamat berjumpa kembali.